bagi kita semua. Kami, mahasiswa dari Universitas Pamulang, kelompok 5 Manajemen SDM, yang sedang melakukan kajian terkait analisis jabatan, dan sekarang kami sedang bersama seorang praktisi hukum dan juga mahasiswa UMKM. Kemudian beliau juga salah satu pendiri koperasi Zai Mandiri dan juga salah satu pemilik Zai Seluler yang memiliki 30 cabang di Tangerang Selatan dan sekitarnya. Bapak Saharman Zain S.Com SH MH. Tentu saja untuk untuk memberikan pertanyaan Pak, seorang praktisi hukum, apa saja sih Pak fungsi dan tanggung jawab seorang pengacara itu Pak? Oh ya, ini berbicara tentang hukum dulu ya. Siap, Pak. Jadi fungsi dan tanggung jawab seorang pengacara itu adalah membela klien, memberikan nasihat hukum terkait permasalahan yang dihadapi, sehingga solusi-solusi yang diberikan kepada klien itu adalah solusi yang benar, yang tepat. Kemudian tanggung jawabnya adalah mencari seluruh bukti-bukti atau menggali seluruh informasi yang terkait dengan peristiwa atau permasalahan si klien, sehingga hak-hak dan klien itu dapat dibela atau diberikan nasihat hukum yang tepat. Itu adalah fungsi dan tanggung jawab paling penting seorang advokat. Dan kemudian Pak, kalau dalam organisasi pengacara itu dalam jabatan seperti apa Pak? Oh, kalau dalam organisasi itu kan sebenarnya ya, pengacara ini kan sebuah profesi yang memiliki keahlian khusus. Jadi dia bukan jabatan. Nah, tetapi kalau berbicara dengan jabatan, ketika seorang pengacara itu berada di dalam sebuah law office atau kantor hukum atau law firm atau firma hukum, maka di situ baru ada yang disebut dengan hierarki. Nah, di situ biasanya ada jabatan tuh, jabatan ketua, bendahara, sekretaris, umum dan segala macam. Baiklah, saya akan meneruskan pertanyaan dari saudara Dana. Lalu, bagaimana kunci utama untuk membangun usaha sehingga Bapak memiliki banyak cara? Nah, bagaimana caranya supaya memiliki cabang hingga sampai ke 30? Yang pertama adalah menjaga kualitas pelayanan, kualitas barang, dan kualitas tempat. Semua kita jaga kualitas itu. Kemudian untuk membuat usaha itu semakin berkembang dan berkembang, dibutuhkan yang disebut dengan konsistensi. Nah, jadi konsistensi dalam sebuah usaha itu sangat penting. Jangan sampai ketika ada permasalahan sedikit, aduh nggak kuat, ganti usaha. Atau misalkan waktu jam operasional yang tidak menentu, ini juga menjadi permasalahan. Jadi selain kualitas daripada pelayanan, konsistensi, dan yang ketiga adalah membangun manajemen yang atau sistem yang kuat. Baik Bapak. Kemudian, setahu saya Bapak adalah seorang yang cukup kompeten dan banyak banget schedule-nya ya Bapak. Bapak lumayan sibuk. Lalu bagaimana cara Bapak memanage waktu agar semuanya terkendali dengan aman? Oke, ini terkait dengan manajemen waktu ya, bagaimana supaya tidak bertabrakan. Sebenarnya dalam praktek yang saya lakukan adalah saya membuat sebuah timetable dalam setiap kegiatan saya, yaitu kedisiplinan. Nah, disiplin itu dalam menjalani pekerjaan hari-harinya. Selain disiplin, kita juga perlu yang paling penting sebenarnya adalah membangun tim yang solid. Makanya bagaimana supaya tidak bertabrakan semua saya punya kegiatan? Yang pertama adalah saya manajemen waktunya, ya kedisiplinan. Yang kedua, saya harus memiliki tim yang solid. Dan yang ketiga, orang-orang yang di samping saya adalah orang-orang yang kompeten pada bidangnya masing-masing, sehingga tidak terjadi yang namanya tabrakan waktu. Izin lanjutkan Pak. Oke. Saya izin bertanya, seberapa penting manajemen SDM dalam keberhasilan bisnis? Oke, terkait manajemen SDM, ya penting sekali Mas, sangat penting. Karena dengan manajemen sumber daya manusia ini menentukan kualitas suatu perusahaan. Sekarang bagaimana Mas, coba kita bayangkan kalau di dalam sebuah perusahaan itu dihuni oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi terhadap bidangnya, atau kompetensinya rendah, kualifikasinya, kan menjadi kasihan perusahaan tersebut. Modal sudah besar, tetapi manusia-manusia yang bekerja di dalam tidak memiliki kualitas. Makanya di dalam sebuah dalam ada gium ya, uang yang banyak itu akan habis di tangan orang-orang buruk.
tetapi uang yang sedikit itu akan berkembang di tangan orang-orang. Baik, terima kasih Pak. Lalu, apa tantangan terbesar dalam mengolah karyawan pada saat ini? Tantangan. Nah, berdasarkan apa yang kami alami selama kami menjalankan kegiatan usaha, tantangan yang terbesar sebenarnya adalah tingkat kepatuhan mengelola karyawan. Jadi banyak sekali karyawan itu yang memang ingin melakukan sesuatu itu dengan keinginan sendiri. Makanya itu di dalam sebuah perusahaan ada regulasi-regulasi yang harus sudah dibuat. Biasanya disebut dengan SOP. Kemudian dibuat regulasi terkait sanksi-sanksi apabila melanggar. Nah, ini adalah salah satu cara melawan tantangan-tantangan ketidakpatuhan itu. Kemudian yang menjadi tantangan saat ini itu adalah digitalisasi. Nah, kemampuan digital ini perlu, ya. Jangan sampai oleh karena perkembangan teknologi yang sangat tinggi, semua diganti oleh robot. Nah, makanya dalam sebuah perusahaan itu harus mampu mencari orang yang tepat di tempat yang tepat. The right man, the right place. Ya, berarti Baik, mungkin terakhir Pak, karena Bapak sendiri dari salah satu pegiat bisnis UMKM, mungkin Bapak ada pesan buat anak-anak muda sekarang yang ingin berbisnis sendiri atau memulai usaha sendiri? Oke, bagi teman-teman yang ingin memulai usaha sendiri, mulai aja dulu. Jangan takut mencoba. Jadi ada orang bilang kegagalan yang membuat kita takut. Sebenarnya ketakutan yang bikin kita gagal. Yang paling penting adalah mulai aja dulu. Ya, karena kan bagi teman-teman yang takut ini, itu yang membuat Anda tidak maju. Nah, terlebih lagi dalam sebuah pekerjaan. Selain memiliki usaha sendiri, bisa juga memiliki pekerjaan. Dalam setiap pekerjaan, lakukanlah pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, ada ilmu nih yang akan saya bagikan. Namanya ilmu pintar. Pintar. P. Profesionalisme. Baik Anda seorang usahawan, bisnismen, atau seorang pekerja, Anda harus profesional. Lakukan pekerjaan itu sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki. Yang kedua, integriti. Kita harus memiliki integritas untuk tidak melakukannya. Ya, kalau dalam sistem ekonomi itu, if you see fraud and you not say it's fraud, you are a fraud. Jika Anda melihat suatu kecurangan dan Anda tidak mengatakan itu sebuah curang, maka Anda adalah pembuat kecurangan itu. Nah, 3, netral. Berusaha netral dalam setiap situasi apapun. Meskipun hati Anda sebenarnya sudah ada di pihak yang lain, tetapi sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang pekerja yang harus hidup secara tim, Anda harus memperlihatkan kenetralan Anda di depan umum. Kemudian transformasi. Ilmu sekarang sudah berkembang. Kita harus mengikuti transformasi ini. Kita harus berubah dari yang namanya tadi bisnis konvensional, sekarang maju ke digital. Kita harus mengikuti, bertransformasi. Itu dalam ekonomi. Belum lagi transformasi diri. Dari diri kita yang pemalas, kita harus bertransformasi menjadi manusia yang lebih rajin dan lebih rajin. Transformasi. Adaptif. Orang yang adaptif dimanapun dia berada, dia akan berusaha untuk menempatkan dirinya pada situasi-situasi yang tepat. Jangan sampai kita sedang berada dalam dunia pekerjaan yang baru, maunya kita. Tapi kita harus lihat dulu tim ini seperti apa. Kita pelajari. Ya, terakhir, realistis. Teman-teman, kita punya mimpi, boleh. Tapi ada satu hal yang realistis. Kita harus dulu yang realistis. Jangan mengutamakan mimpi. Tetapi realistis kita utamakan dulu. Tetapi mimpi tidak boleh dilupakan. Untuk mendapatkan mimpi itu, lakukanlah hal-hal yang realistis. Itu yang patut dimiliki oleh anak-anak muda sekarang. Hei, anak-anak muda, bukan kegagalan yang membuat kita takut, tetapi sebenarnya ketakutan yang membuat kita gagal. Jadi, teman-teman, lakukan. Nggak usah takut gagal. Coba, dan coba. Pasti kamu akan berhasil. Terima kasih Bapak atas waktu, ilmu, dan informasi yang Bapak berikan. Semua informasi dan ilmu yang Bapak berikan sangat bermanfaat bagi kami dan sangat bermanfaat juga bagi para pemirsa yang mungkin nanti akan mendengarkannya. Best of luck untuk karir Bapak. Oke, terima kasih. Sekian dari kami wawancara hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.